warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPU DKI Jakarta, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Senang sekali podcast KPU Provinsi DKI Jakarta dapat hadir kembali untuk menyapa sobat semua. Bersama saya, Mas Ayu Astuti. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Untuk Sobat KPU DKI Jakarta yang baru pertama kali menyaksikan podcast KPU DKI Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang tentang hal yang sangat penting dan selalu menjadi masalah klasik yang terus berulang dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada di tanah air, yaitu daftar pemilih. Namun walaupun penuh problematika, daftar pemilih milik KPU digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pendataan masyarakat penerima vaksinasi dalam program nasional vaksinasi COVID-19. Mungkin banyak sobat yang meragukan ya, apakah datanya akurat. Nah, untuk menjawab keraguan serta menjelaskan hal-hal lain terkait daftar pemilih, saat ini telah hadir bersama saya pakarnya daftar pemilih di KPU Provinsi DKI Jakarta. Beliau terlibat langsung dalam menyiapkan daftar pemilih pada pemilu serentak di tahun 2019. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Divisi Data dan Informasi. Kita sambut Bapak Partono. Apa kabar nih Pak? Baik, selamat siang Pak ya. Ya, selamat datang di podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya. Sobat, sebelum kita bertanya seputar daftar pemilih, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pemilih? Langsung saja kita tanya pada ahlinya. Definisi pemilih itu apa ya Pak? Apa ya Mbak ya? Jadi kalau kita ngomongin apa itu pemilih, ya, pemilih itu kita bisa definisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang sudah punya memenuhi kriteria atau syarat untuk menggunakan hak pilihnya atau hak politiknya dalam pemilu atau pilkada ataupun referendum. Itu yang dinamakan pemilih, ya, begitu. Itu definisi umum dari pemilih. Baik, nah ini untuk dapat menggunakan hak pilih pada pemilu atau pilkada, ini kan warga negara Indonesia ini harus terdaftar dulu ya Pak? Betul. Sebagai pemilih. Syarat untuk terdaftar sebagai pemilih apa saja ya Pak? Jadi untuk menjadi pemilih itu ada beberapa syarat ya. Yang pertama tentu harus WNI, warga negara Indonesia. Kalau warga negara asing nggak boleh, gitu kan. Yang kedua dia harus berusia minimal 17 tahun pada saat hari pemungutan suara, nah, begitu. Jadi meskipun dia ketika didaftar belum berusia 17 tahun, tapi nanti pada hari pemungutan suara itu sudah 17 tahun, maka dia berhak untuk didaftar dan menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang ketiga, meskipun dia belum berusia 17 tahun, tapi kalau dia sudah atau pernah kawin atau menikah, maka dia juga punya hak. Ya. Kemudian selain itu, anggota TNI Polri itu tidak punya hak untuk memilih, tidak bisa didaftar. Kemudian orang yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan itu juga tidak punya hak pilih, begitu. Itu kriteria dari undang-undang ya terkait dengan pemilu maupun pilkada. Oke. Nah ini untuk yang melaksanakan pendaftaran pemilih ini siapa Pak? Siapa yang melaksanakan pendaftaran pemilih? Ya, kalau di Indonesia itu KPU sebagai penyelenggara pemilu ya, meskipun di luar negeri itu proses pendaftaran pemilih itu bukan hanya dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu saja. Misalnya di Amerika itu pemerintah Amerika yang melakukan pendaftaran pemilih. Kemudian di Bangladesh itu ada namanya Kementerian Dalam Negeri ya, jadi bagian dari pemerintah juga. Tapi banyak negara yang melaksanakan pemilu, proses pendaftaran pemilih itu dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu atau Electoral Management Bodies. Nah, Indonesia ini yang menganut itu. Jadi pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya sampai tingkat paling bawah, yaitu Pantarlih gitu. Seperti itu. Betul. Nah Pak, ini kan daftar pemilih sering dikatakan sebagai penentu awal ya. Betul. Dalam keberhasilan pemilu. Perannya sangat penting. Betul. Kenapa Pak daftar pemilih sangat penting? Daftar pemilih sangat penting karena ada beberapa hal. Pertama, dia ini menjadi jaminan bagi pemilih ya untuk menggunakan hak pilihnya ya. Jadi kalau dia sudah terdaftar, tidak ada alasan bagi siapapun untuk membatasi si pemilih itu menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakilnya atau pemimpinnya di TPS ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang kedua, daftar pemilih sangat penting untuk pengadaan logistik ya, misalnya untuk pengadaan surat suara ya. Jadi kita kan harus tahu dulu jumlah pemilu di Indonesia itu berapa.
Sehingga ketika sudah tahu, maka surat suaranya juga harus disediakan minimal sama dengan jumlah pemilih tersebut. Kalau di undang-undang itu ada 2% dari DPT di masing-masing TPS, yaitu untuk apa namanya, semacam jaga-jaga kalau surat suaranya itu cadangan kalau ada surat suara yang rusak, salah coblos dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga sangat penting karena apa? Karena untuk proyeksi anggaran ya. Jadi ketika di pemilu berikutnya kita bisa memproyeksi anggaran sebuah pemilu itu dari pemilihnya, jumlah pemilihnya, karena ada indeks biaya pemilu dari pemilih itu ya. Setiap pemilih itu biasanya berapa sih? Kalau di Indonesia itu 100.000 katakanlah. Jadi tinggal ngalikan saja. Oh, pemilih di Indonesia itu ada 180 juta kali 100.000, maka muncul kurang lebih 18 triliun misalnya ya. Kemudian daftar pemilih itu juga sebagai legitimasi ya, legitimasi karena selalu saja tadi Mbak Eha di awal itu menyatakan selalu menjadi permasalahan. Jadi kalau daftar pemilih ini akurat ya, semua warga itu terdaftar, semua yang tidak berhak menjadi pemilih itu tereliminasi dari daftar pemilih, maka pemilu itu akan menjadi legitimate. Legitimate itu artinya dipercaya oleh masyarakat nasional maupun internasional. Itu beberapa pentingnya dari daftar pemilih untuk pemilu. Nah, Sobat, berarti penting sekali daftar pemilih ya, benar. Kalau tidak ada daftar pemilih atau tidak bagus gitu ya Pak, berpengaruh sangat dengan pemilu ya Pak. Oh betul. Jadi ini kalau kita ngomongin ini ya negatifnya ya, daftar pemilih ini menjadi salah satu celah untuk melakukan manipulasi ya. Jadi daftar pemilihnya di markup gitu kan. Orang-orang yang misalnya mendukung suatu calon A itu tidak didaftar atau ingin mendaftar hanya yang mendukung saja. Itu bisa menjadi entry point untuk memenangkan pemilu, untuk memanipulasi pemilu. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, ini dalam proses pendaftaran pemilih Pak, ini kan diawali dengan penyampaian DP4 ya oleh pemerintah pada KPU. Lalu proses dari DP4 menjadi DPT ini seperti apa Pak? Jadi prosesnya sangat panjang ya, dari DP4 menjadi DPT itu sangat panjang. Bahkan saya bisa sampaikan proses yang paling panjang dari pemilu itu ya penyusunan daftar pemilih. Jadi kalau sesuai dengan undang-undang pemilu, kalau kita ngomongin pemilu legislatif dan presiden kemarin, itu penyerahan DP4 dari Kemendagri ke KPU ya di tingkat nasional itu paling lambat dilaksanakan 16 bulan sebelum pemungutan suara ya. Di 16 bulan sebelum pemungutan suara itu penyerahan DP4. Setelah diserahkan DP4 oleh KPU, kemudian dilakukan sinkronisasi ya dengan DPT pemilu terakhir. Jadi KPU itu mensinkronkan antara data dari Kemendagri berupa DP4, kemudian KPU punya DPT ya. Setiap pemilu kan ada DPT ya, baik itu pilkada sebelumnya, pemilu sebelumnya. Jadi kalau misalnya di DKI Jakarta kemarin kan ada pilkada di 2017 ya. DPT pilkada 2017 dengan DP4 dari Kemendagri yang diserahkan itu disinkronkan ya, disinkronkan. Muncullah namanya model AKWK. Nah, model AKWK ini kemudian didistribusikan ke KPU provinsi dan KPU kota untuk disusun namanya model A0 KWK. KPU, model A0 KPU begitu ya. Jadi pemilih-pemilih pemula, pemilih pindah itu yang pemilih baru itu dikasih nomor TPS-nya ya. Oh, ini misalnya si Partono yang sebelumnya belum pernah ikut pemilu ya, karena Mas Partono baru usia 17 tahun, itu kan belum terdaftar di DPT sebelumnya, sehingga oleh teman-teman KPU Kota, oh Partono ini tinggal di RT 8 RW 2 Batu Ampar, ini seharusnya di TPS 8 gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman KPU Kota. Setelah selesai baru dicetak model A0 KPU-nya, kemudian disampaikan ke Pantarleh. Pantarleh itu adalah petugas pendaftaran pemilih di masing-masing TPS ya. Jadi masing-masing Pantarleh itu dia harus melakukan coklit namanya, pencocokan dan penelitian sebanyak maksimal 300 orang per TPS ya. Nah, setelah itu baru dilakukan coklit namanya door to door verification. Jadi misalnya ke semua rumah berarti ya, Pak? Ke semua rumah didatangin ya, semua rumah didatangin untuk diperiksa ya. Kalau sudah terdaftar di model A0 itu diperiksa apakah sudah benar atau belum identitasnya, elemen datanya. Kalau sudah tinggal
kasih centang ya, oke gitu. Nah kemudian kalau ada ditemukan di keluarga tersebut ada anggota yang belum terdaftar, itu dicatat di formulir model AA KPU namanya, sebagai pemilih baru. Kalau ada yang meninggal dunia, sudah pindah domisili, kemudian ternyata kakaknya Mbak Eha itu sudah menjadi anggota TNI Polri, maka petugasnya mencoret ya dengan catatan anggota TNI Polri meninggal dunia atau pindah domisili dan seterusnya. Nah itu coklit, nah itu dilaksanakan 1 bulan penuh 30 hari ya oleh Pantarlih. Setelah selesai itu kemudian hasil coklitnya diserahkan kepada PPS di tingkat kelurahan untuk disusun menjadi daftar pemilih sementara atau DPS ya. Setelah DPS disusun itu ditetapkan oleh KPU kota, kabupaten kota, ditetapkan dalam pleno terbuka ya. Kemudian setelah ditetapkan itu diumumkan kepada publik ya, jadwalnya itu 2 minggu diumumkan. Jadi diumumkan di website KPU, kemudian di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Di mana saja itu diatur di minimal itu di kantor kelurahan dan di balai RT atau RW. Sehingga harapannya masyarakat itu mau untuk mengecek, mau untuk memeriksa apakah dirinya sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar, apakah sudah benar tercatat atau belum? Ya, anggota keluarganya juga demikian dicek ya. Nah, kemudian diberikan waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat. Ya, jadi kalau yang belum terdaftar boleh melapor? Boleh. Kalau belum terdaftar, belum ditemukan, itu boleh melapor kepada PPS ya, petugas kami di tingkat kelurahan. Itu waktunya 1 minggu ya. Jadi 2 minggu diumumkan, kemudian 1 minggu diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Karena itu masih daftar pemilih sementara ya. Kemudian dari masukan dan tanggapan masyarakat itu kemudian diperbaiki daftar pemilih sementara tadi menjadi namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan ya. Itu juga setelah disusun menjadi DPSHP nanti diplenokan di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan di tingkat nasional secara terbuka ya. Nah setelah DPSHP jadi diumumkan lagi. Oh ini kita sudah mendapatkan tanggapan masukan masyarakat. Siapa tahu masih ada yang belum terlewat. Siapa tahu ada yang sudah meninggal dunia gitu kan. Itu diumumkan lagi selama seminggu untuk masukan lagi. Nah setelah masukan lagi DPSHP menjadi namanya DPT. Itu yang digunakan untuk dasar KPU untuk melayani pemilih, untuk mengadakan logistik pemilu dan seterusnya. Itu DPT ya. Oke. Nah ini nanti Pantarlih itu kan datang ke rumah ya Pak? Betul. Yang harus disiapkan oleh pemilih itu apa Pak? Ya, jadi ketika petugas kami di tingkat TPS itu akan datang ke rumah-rumah pemilih itu, yang perlu disiapkan oleh para pemilih itu adalah KTP elektronik dan atau kartu keluarga, karena data-datanya itu ada di KK maupun di KTP elektronik. Cukup 2 dokumen itu Pak ya berarti? Cukup. Nah, sobat sebenarnya mudah sekali untuk terdaftar. Ya Pak. Kalaupun misalnya ada anggota keluarga yang didatangi tidak ada, ya KTP-nya dibawa, tidak harus menunjukkan KTP elektronik, cukup KK-nya kan di KK sudah lengkap, ada kolom NIK, ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, ya macam-macam di situ udah lengkap ya, udah lengkap. Nah ini saat DPT ditetapkan ini, apakah masih suka ada yang tertinggal ya Pak? Terus apa ada jenis pemilih lain ya selain DPT ini? Iya, jadi selalu ada ya orang yang tertinggal belum terdaftar. Kemudian orang yang sudah meninggal masih terdaftar, itu selalu orang yang tercecer ada, karena kan proses pendaftaran pemilih kan selesai jauh sebelum proses pemungutan suara. Nah, untuk mengantisipasi ini undang-undang kita itu memberikan jalan keluar ya, way out-nya. Jadi bagi pemilih yang belum terdaftar itu ada namanya istilahnya daftar pemilih khusus ya, DPK. Jadi bagi orang-orang yang belum terdaftar di DPT, mereka masih bisa menggunakan hak pilihnya ya, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Catatannya dia harus punya KTP elektronik ya. Kemudian dia juga harus menggunakan hak pilihnya itu di TPS sesuai dengan
alamat KTP. yang tertera di KTP elektronik. Oke. Ya, kemudian yang terakhir dia hanya bisa menggunakan hak suaranya itu di jam tertentu, yaitu jam 12 sampai jam 1 siang. Ada Gitu. persyaratan lagi Pak ya, selain cuma hanya KTP. Jadi Ada. harus berdomisili. Betul. Apa, Jadi harus KTP-nya sesuai dengan- dia hanya bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan KTP elektroniknya. Ini kan tahun 2019 banyak kejadian ya Pak, masyarakat datang ke TPS hanya bawa KTP terus ditolak marah-marah gitu ya. Ternyata ada peraturan khususnya betul, Pak ya. betul. Karena mereka belum paham. Belum paham. Oke, nah ini bila ada sobat KPU DKI Jakarta nih Pak ya, yang kebetulan tempat tinggalnya ini tidak sesuai dengan alamat KTP. Nah, atau sedang tugas di luar kota sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia terdaftar. Ini harus bagaimana ya Pak? Ya. Nah, ini juga apa namanya istilahnya di undang-undang juga memberikan kemungkinan bagi pemilih-pemilih yang sudah terdaftar di satu tempat ya, di tempat sesuai dengan domisilinya, tapi nanti pas hari pemungutan suara itu dia belum tentu atau sudah dipastikan dia tidak ada di rumah karena tadi sedang tugas belajar, tugas kerja ya, misalnya meliput sebagai wartawan ya Pak ya, ini kan, kemudian karena apa namanya sakit dirawat di rumah sakit, itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan mekanisme daftar pemilih tambahan ya, kalau di undang-undang pemilu legislatif dan presiden ya namanya daftar pemilih tambahan. Kalau di pilkada namanya DPTB ya. Dua istilah yang berbeda tapi mengacu pada hal yang sama, yaitu pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang dia inginkan, dia tidak terdaftar di TPS sebenarnya begitu. Nah ini kan ada banyak berarti Pak ya, ada DPT, DPTB, dan DPK. Betul. Ini prosedur penggunaan hak pilihnya di TPS seperti apa? Apakah sama atau ada perbedaan? Oh beda, jadi istilahnya beda, prosedur juga beda. Jadi kalau DPT ya, orang yang terdaftar di TPS sesuai dengan alamatnya, itu dia bisa menggunakan hak pilihnya dari jam 7 sampai jam 1 ya. Jadi dia tidak dibatasi oleh tadi waktu tertentu ya, karena pemungutan suara itu kan dilaksanakan jam 7 sampai jam 1 waktu setempat. Kemudian surat suaranya ya tadi dari sisi waktu. Kemudian hak suaranya itu dia akan diberikan surat suara secara full lengkap ya. Kalau kemarin di 2019 pemilu serentak dia mendapatkan 4 surat suara untuk DKI Jakarta ya. Kalau di luar DKI Jakarta dapat 5 surat suara. Tapi kalau DKI Jakarta dapat 4, yaitu DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan Pilpres ya. Jadi mereka dapat 4-4-nya. Nah, beda halnya dengan DPTB pemilih pindah tadi. Dari si waktu mereka sama dengan DPTH-nya dari jam 7 sampai jam 1. Tapi hak suaranya berbeda. Ya, kita lihat dulu dia pindahan dari mana. Cakupan dapilnya bagaimana. Jadi kalau misalnya ya saya ini terdaftar di Kramat Jati Jakarta Timur. Ketika saya akan menggunakan hak pilihnya di Jakarta Pusat, maka saya hanya dapat 3 surat suara ya, yaitu hanya 2 bahkan ya, 2 surat suara karena dapil DPRD provinsi dan DPR RI sudah berbeda ya. Jadi saya hanya dapat DPD dan Pilpres saja ya. Beda halnya kalau misalnya saya di Kramat Jati ya, pindah ke Cakung Itu ya. masih dapil yang sama. Masih dapil yang sama misalnya, dapil sama akan dapat 4 gitu ya. Kalau Mbak Eha misalnya orang Bogor mau pindah milih di Jakarta, Cuma Mbak Eha hanya dapat presiden 1 suara saja. Begitu. Itu apa namanya membedakan antara pemilih DPT dengan DPTB. Jadi jenis surat suara yang akan dia terima itu berbeda tergantung dengan cakupan wilayah dia berasal dari dapil apa yang dilingkupi yang masih sama. Sedangkan untuk DPK itu dari sisi surat suara sama dengan DPT karena dia warga setempat kan, dia hanya milih itu di TPS sesuai dengan KTP elektroniknya, sehingga dia dari dapil yang sama ya, dia dapat 4 surat suara. Cuman waktunya yang beda ya, dia dilayani hanya jam 12 sampai jam 1 dan itu pun kalau surat suaranya masih tersedia. Itu yang bedakan 3 jenis, pemilih tadi, Pak. pemilih tadi.
Nah ini Pak, daftar pemilih ini kan selalu menjadi masalah krusial ya Pak. Yang setiap pemilu itu masalahnya selalu daftar pemilih gitu ya. Sebenarnya permasalahan utamanya apa sih Pak? Masalah utama yang kita hadapi itu banyak sebenarnya, tapi dari yang banyak itu kita bisa highlight ya. Pertama terkait dengan pemilih ganda. Ya, pemilih ganda. Pemilih ganda itu adalah satu nama dia terdaftar di lebih dari satu kali, ya. Kemudian yang kedua adalah ghost voters. Nah, istilahnya ghost voter itu adalah pemilih yang tidak dikenal. Jadi dia terdaftar di TPS tertentu, tapi warganya nggak tahu, nggak kenal dengan orang itu. Atau dia sudah meninggal dunia, tapi masih ada. Nah, itu namanya ghost voter, ya, pemilih hantu. Kemudian yang ketiga itu pemilih invalid. Datanya invalid, ya. Ini sudah terjadi di 2 kali pemilu, di 2014 maupun 2019 ya. Kalau di 2014 itu terkait dengan NIK invalid ya. Kemudian kemarin di 2014 juga hampir mirip NIK, NKK, tanggal lahir yang invalid itu yang masih sering terjadi. Nah ini sekali dari sekian banyak masalah sebenarnya yang menjadi penyebabnya itu apa Pak? Penyebabnya sangat kompleks ya. Jadi kalau kita bicara data ganda, data ghost voter itu kan terkait dengan mobilitas penduduk ya, karena orang itu kan melakukan perpindahan kan sangat tinggi ya. Jadi ketika proses pendaftaran pemilih dia didaftar sesuai dengan KTP elektroniknya. Ketika sudah selesai proses pendaftaran dia pindah, ya kan dia pindah. Nah dia dapat KTP baru, dia daftar lagi di sana, terdaftar lagi. Nah ini kan menjadikan ganda. Jadi mobilitas penduduk juga bisa. Kemudian juga terkait dengan data kependudukan. Ini yang harus kita akui. Orang yang punya identitas kependudukan berupa KTP itu lebih dari satu itu masih banyak. Ya, bahkan saya pernah ditunjukin oleh Dirjen Dukcapil, ada satu orang itu punya 300 KTP elektronik. Ya. Tapi bisa terdeteksi oleh Kemendagri ketika disinkronkan. Ya. Tapi sinkronisasi kan di tingkat pusat. Kalau di daerah-daerah kan nggak bisa. Ketika direkam ya masuk ke filenya mereka. Tapi kan ketika belum disetor ke di Jakarta ya belum tahu. Nah itu yang masih terjadi ya. Orang karena zaman dulu ketika untuk membeli rumah, beli tanah itu kan harus punya KTP setempat. Nah itu yang masih menyisakan ya. Itu terkait dengan data ganda. Nah data invalid juga ini kita juga harus akui. Ini terkait dengan misalnya belum semua penduduk ini terlayani dokumen kependudukannya. Ya, masih banyak yang belum punya dokumen kependudukan. Atau juga ini masalah SDM KPU di KPU di bawah ya. Jadi mereka teman-teman operator kan bekerja dengan Excel ya ketika diunggah. Jadi kalau dalam Excel itu ada batasan angka NIK itu kan 16 digit. Sedangkan Excel itu maksimal 12 digit. Nah, itu harus ada ilmunya. Nah, mungkin ada beberapa operator itu belum paham sehingga ketika diunggah itu NIK, NKK yang harusnya 16 digit itu menjadi rusak begitu. Itu sering terjadi. Atau tadi ada format tanggal lahir ya, tanggal lahir. Kalau di komputer yang belum di setup itu kan biasanya pakai format Inggris ya. Bulan dulu, tanggal baru tahun. Nah, padahal kita kalau di Indonesia kan tanggal dulu, kemudian bulan, tahun. Nah, ini yang masih sering terjadi sebetulnya. Jadi invalidnya karena di situ ya, bukan karena kita mengada-ngada gitu. Karena mungkin SDM kita atau juga terkait dengan teknologi yang digunakan belum di setting dengan baik. Oke, nih sobat, bisa dipastikan ini kerja divisi informasi dan data ini baik di tingkat KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota itu sangat berat sekali pada saat pemilu dan pilkada karena harus melakukan pemutahiran data pemilih yang prosesnya sangat panjang ya Pak ya. Betul. Nah kalau tidak ada pemilu atau pilkada, nah bagaimana ini? Gimana nih Pak? Kalau tidak ada pilkada dan pemilu apa tetap dilakukan pemutahiran data pemilih? Iya. Jadi jangan sangka kalau nggak ada pilkada, nggak ada pemilu itu KPU dipikir kita diam-diam aja ya. Nah, jadi kita punya namanya program daftar pemilih berkelanjutan ya. Meskipun pemilu sudah selesai, kami bekerja terus-menerus ya.
kita buka waktu habis pemilu nasional kemarin, ya kita buka kotak suara, kita ambil namanya daftar pemilih khusus, ya karena kan mereka belum terdaftar di DPT, ya kita ambil, kita input, ya kita input di sistem informasi, ya. Nah itu yang di DKI Jakarta itu ada 175.000 ya yang menyatakan dirinya belum terdaftar. Nah ketika kita ambil datanya, kita input, ternyata tidak benar, seluruhnya benar mereka belum terdaftar, ternyata hanya sekitar 30 sampai 35% saja yang benar-benar belum terdaftar, ya. Jadi ada waktu itu kita input kurang lebih 60.000 DPK yang lengkap elemennya dan ternyata mereka belum terdaftar. Jadi itu yang kita lakukan pasca pemilu legislatif 2019 yang lalu. Nah kemudian kita juga berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, ya kita mendapatkan namanya data perubahan kependudukan tiap 6 bulan sekali, ya. Nah dari data itu kita update DPT kita, ya kita tiap bulan rapat pleno terbuka, ya untuk tingkat kota itu setiap bulan sekali mereka pleno terbuka dengan stakeholder untuk menyampaikan hasil kinerja mereka selama 1 bulan itu, berapa data baru yang mereka masukkan, berapa data pemilih yang tidak memenuhi syarat yang mereka hapus dari DPT, dan itu terbuka sifatnya dan mereka sampaikan kepada publik. Nah di tingkat provinsi sendiri 3 bulan sekali kita melakukan rapat pleno terbuka dengan stakeholder. Siapa aja stakeholder itu? Kita melibatkan yang jelas Badan Pengawas Pemilu tingkat provinsi, kemudian peserta pemilu yaitu partai politik, kemudian Dinas Dukcapil dan stakeholder lain kayak Polda, kemudian Kodam dan lain-lain. Nah itu yang kita lakukan, itu tiap hari kita bekerja untuk memutakhirkan daftar pemilih kita meskipun tidak ada pemilu atau pilkada. Berarti ini datanya agak akurat ya Pak sebenarnya ya Pak ya? Ya, karena kan jauh lebih akurat gitu ya, karena kita update tiap hari, ya kita bekerja daily basis, ya daily basis gitu. Nah ini nggak ada rencana Pak, selama ini kan kalau pilkada itu kita terimanya DP 4. Apa nggak ada kemungkinan kita pakai yang daftar pemilih berkelanjutan aja gitu, karena kan udah lebih sinkron sebenarnya? Ya, kalau dari sisi undang-undang, ya karena undang-undang itu mengamanatkan dua data ini disinkronkan, begitu. Jadi kita ikuti saja aturan undang-undang yang ada, ya regulasi yang ada. Jadi setiap menjelang pemilu atau pilkada itu pasti ada penyerahan DP 4 dari pemerintah kepada KPU. Ya, tapi tetap digunakannya data pilkada terakhir atau? Ya, enggak, dua-duanya digunakan. Jadi istilahnya kalau di 2019 kemarin itu data pemilih baru, ya pemilih baru itu pemilih pemula dan orang yang pensiun dari TNI Polri itu yang diambil untuk ditambahkan ke DPT pemilu terakhir. Itu yang kemarin kita lakukan. Sobat KPU DKI Jakarta ini pasti tahu ya kalau daftar pemilih milik KPU ini digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pendataan masyarakat penerima vaksinasi pada program nasional vaksinasi COVID-19. Dan pasti banyak yang meragukan nih kenapa data KPU yang dipakai. Ya Pak, sebenarnya kenapa nih Pak yang dipakai data KPU? Kenapa yang digunakan data KPU ya? Nah itu mungkin perlu tanya ke Pak Menteri Kesehatan. Tapi intinya ini bentuk apresiasi ya dari pemerintah, terutama dari Kementerian Kesehatan untuk menggunakan DPT kita untuk menjadi bahan sebagai acuan untuk vaksinasi nasional. Tapi bukan hanya Kemenkes saja loh yang menggunakan DPT kita. Yang terakhir itu ada dari Kementerian UKM, Kementerian Koperasi dan UKM itu digunakan oleh mereka itu untuk pemberian semacam bantuan bagi masyarakat yang punya kegiatan ekonomi kecil. Tapi datanya dari KPU ya. Kita berharap sih itu bermanfaat ya karena data kita selalu update ya, apalagi yang setelah pilkada kan habis dilakukan verifikasi langsung ke lapangan. Jadi itu yang meyakinkan pemerintah terutama Kemenkes maupun
Kementerian Koperasi dan UKM, bahkan Kemendagri itu juga menggunakan data kita, terutama di wilayah pedesaan untuk Pilkades. Itu sudah digunakan sejak lama ya. Jadi DPT kita itu digunakan untuk Pilkades begitu. Jadi sudah banyak yang menggunakan. Bahkan kementerian saya pernah diminta bantuan ya oleh pejabat dari Kementerian Dignas waktu penerimaan CPNS ya, apakah orang ini memang bukan pengurus atau anggota partai politik. Nah, itu banyak. Jadi data KPU itu bukan hanya data nulis saja ya, tapi ada data sipol ya. Itu juga bermanfaat bagi kementerian-kementerian di Indonesia. Oke. Ini Pak, ini banyak yang bilang kan pemutaran data pemilih ini adalah pekerjaan yang beritanya tiada akhir ya Pak. Jadi pekerjaan pemutakhiran yang tidak pernah mutakhir karena setiap hari pasti ada saja yang meninggal dunia. 17 tahun atau pensiun dari TNI Polri. Nah, ini tantangan serta suka dukanya Pak dalam melakukan pemutahiran data pemilih ini apa saja Pak? Ya, tantangannya tadi ada mobilitas penduduk sangat tinggi, perubahan status juga sangat tinggi. Orang meninggal kan tiap hari ada orang meninggal kan, bahkan setiap hari ada mungkin ratusan atau ribuan yang meninggal. Bagi COVID sekarang ini sangat tinggi. Nah, orang yang pensiun dari TNI Polri, orang yang dari sipil menjadi TNI Polri juga ada, orang pindah domisili itu juga banyak. Jadi di DKI Jakarta itu orang pindah setiap bulan itu ada kurang lebih 10.000 tiap bulan ya, tiap bulan. Jadi kalau kita rata-rata sehari ada berapa itu? Kalau sebulan 10.000 sekitar berapa? 330 orang tiap hari, bayangkan. Jadi itu rumitnya memutakhirkan data pemilih ya. Dukanya ya hujatan, kritikan ya dari peserta pemilu, dari pemilih itu selalu ada ya, karena tadi ini udah meninggal kok terdaftar ya, kita tanya meninggalnya kapan gitu kan. Kalau meninggalnya setelah proses DPT ditetapkan ya wajar saja, tapi kita akan lakukan pembersihan itu ya. Dia menjadi anggota TNI Polri kapan gitu dan seterusnya, karena ya tadi proses pendaftaran pemilih kan dilakukan 16 bulan sebelum pemungutan suara, dan setelah proses selesai kan orang nggak bisa diam, orang nggak boleh menjadi anggota TNI Polri, orang nggak boleh pensiun, kan nggak bisa seperti itu kan, dan itu tetap aja. Nah, itu dukanya ya, karena kita selalu mendapatkan kritikan, hujatan terkait dengan permasalahan daftar pemilih. Tapi sukanya itu ketika pemilu ini sudah berhasil dilaksanakan ya, kemudian banyak pihak yang menggunakan data pemilih kita dan memberikan apresiasi. Itu yang menjadi jadi penyemangat ya, kami dalam bekerja. Iya, jadi letihnya itu agak tidak dirasakan. Betul, ada rasa kebanggaan. Sobat, daftar pemilih memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilu, karena tanpa adanya daftar pemilih, pemilu tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu KPU terus melakukan pemutakhiran daftar pemilih demi menjamin dan memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. Seperti itu Pak ya? Betul. Oke Bapak, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu seputar daftar pemilih dan segala problematikanya. Baiklah Sobat KPU DKI Jakarta, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Semoga podcast kali ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa Sobat, terus saksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta berikutnya dengan pembicara dan materi yang pastinya juga luar biasa. Yuk ngopi dulu. Ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Sekali lagi terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.